Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdu syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang pertama-tama marilah kita bersama-sama mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini dengan rahmatnya, izinnya dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali anak-anak di kelas tim Microsoft Team untuk kelas 12 IPA. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini ya seperti biasanya kita awali dulu dengan doa. Bapak minta salah satu dari kalian untuk membaca doa. Salah satu bisa memimpin membaca. Oke, siapa kira-kira yang bersedia untuk memimpin membaca doa? Fajar ya, silakan Fajar. Dibaca doanya ya Fajar. Iya Pak. Doa yang mana? Ya ini, silakan di teksnya ini ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah berdoa yang saya akan pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk berikutnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian ya. Kelas tim ini sudah ada berapa? Yang hadir sudah ada sekitar 30-an. Bagaimana kabar kalian pada hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Ya, yang lainnya, Syahrul bagaimana Syahrul? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Aisyah, ya, alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Jadi kita bisa siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Oke. Nah, karena itu jangan lupa anak-anak sebelum mengikuti ini silakan kalian buka link yang sudah Bapak sharekan kemarin itu ya. Ini ada linknya, di dalamnya ada beberapa macam konten seperti ini ya Bapak sharekan. Nah, sudah kelihatan ya anak-anak ya. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah Pak? Belum? Sudah Pak? Sudah. Ini kemarin sudah Bapak share ya di grup WA kita. Nah, yang pertama ini mengisi daftar hadir. Nah, daftar hadirnya ini kita klik. Kita akan lihat, sudah ada yang mengisi belum daftar hadirnya ini? Belum Pak. Silakan ini diisi ya, karena nanti. Nah, berikutnya yang kedua ini adalah ruang kita yang kita pakai hari ini, yaitu di kelas Microsoft Teams. Kemudian di bagian kedua sini ada ringkasan materi ya dalam bentuk PPT. Kemudian yang di bawah ini adalah materi dalam bentuk PDF. Nah, di bawah ini berikutnya, di bawahnya lagi ada uji kompetensi. Kemudian untuk berikutnya itu ada lembar kerja peserta didik. Ya, di bawahnya yang paling bawah ada kontak yang bisa menghubungi Bapak juga ada. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang berpikir kritis ya. Berpikir kritis yang di situ kita berbicara tentang sebuah ayat di dalam salah satu surah, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 190 191 yang intinya adalah membahas tentang berpikir kritis. Baik anak-anak, masih ingat apa definisi apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis? Coba salah satu dari kalian masih ingat pelajaran yang kemarin. Jadi materi kita
kita hari ini itu satu paket dengan materi yang sebelumnya ya, berpikir kritis. Kemudian hari ini materi berikutnya satu paket ini dengan materi sebelumnya itu adalah tentang demokrasi. Nah, coba Awalia, apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis? Masih ingat pelajaran kemarin? Silakan. Iya, berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Ya, boleh. Baik, itu ya. Jadi kita bisa merefleksi kembali kaitan antara yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin, yaitu berpikir kritis, dengan yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, baik anak-anak, untuk berikutnya ini Bapak akan memaparkan apa sih tujuan kita. Tadi sudah Bapak jelaskan, dan Bapak singgung sedikit, bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang demokrasi di dalam Islam. Nah, apa sih tujuannya kita perlunya untuk mempelajari demokrasi supaya kita tidak salah paham. Nah, tujuan kita ini adalah berkaitan dengan materi ini, yaitu berpikir kritis dan demokratis, dan fokus kita pada hari ini adalah tentang demokrasi, khususnya demokrasi dalam Islam. Kemudian kemarin sudah juga kita persiapkan, ya, sudah Bapak informasikan bahwa metode pembelajaran yang akan kita pakai pada hari ini akan kita terapkan itu adalah small group discussion, yaitu diskusi kelompok kecil. Jadi nanti di kelas ini akan Bapak bentuk dua kelompok besar, ya, dua kelompok, dan kemudian masing-masing kelompok nanti ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi pemateri, dan ada juga yang menjadi notulen. Tugasnya Bapak kira kalian sudah paham apa masing-masing tugasnya. Pada hari ini nanti kita akan berdiskusi, membahas untuk memecahkan masalah yang terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu berpikir kritis dan demokratis, yang fokusnya kita kepada membahas tentang bersikap demokrasi, bersikap demokratis atau demokrasi di dalam Islam, itu cara pandangnya bagaimana. Mari untuk itu kita coba untuk masuk ke materi ini, tapi sebelumnya sebagai ilustrasi dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang demokrasi, saya ingin anak-anak untuk melihat ini gambar ini, ya. Mungkin kalian sudah tahu gambar ini, ya, sudah sering lihat apa sih gambarnya ini. Gambar pertama itu judulnya adalah keragaman. Kemudian gambar kedua di sebelah kanan itu adalah cita-cita demokrasi. Nah, kemudian dari dua gambar ini, ya, ini ada 4 gambar, Bapak perlihatkan yang 2 saja dulu, ya. Dari gambar itu kira-kira apa yang terbersit dalam pikiran kalian ketika kalian melihat gambar ini, ya, gambar 41 dan 42. Silakan, siapa yang bisa memberikan ulasan singkat saja mengenai gambar yang pertama ini, ya, gambar yang kedua. Ya, gambar 1 itu merupakan menggambarkan tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, menggambarkan sebuah keberagaman. Ya. Jadi bangsa kita ini termasuk bangsa yang sangat beragam, bangsa yang sangat plural, bangsa yang sangat beraneka ragam.
Anak-anak masih ada yang tahu kira-kira dari pelajaran PPKN misalnya, di negara kita itu ada berapa suku bangsa itu? Ada berapa suku bangsa? Ada banyak, Pak. Ada ratusan ya, ratusan. Mungkin ada 700 Iya, ya. Pak. Iya, Pak, banyak. Sekitar itu ya, 700 ya. 700 Ribuan kayaknya, Pak. ribuan sukunya di Indonesia. Nah, jadi Indonesia itu sangat-sangat beragam. Mulai dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, itu jumlah sukunya ratusan, kalau pulaunya ribuan. Jadi keragaman itulah yang nanti berkaitan erat dengan perlunya kita untuk mempelajari atau memahami tentang demokrasi. Kemudian yang sebelah kanannya itu ada tulisan, ada gambar tentang cita-cita demokrasi. Apa yang bisa kalian simpulkan secara sederhana dari gambar yang kedua itu? Untuk gambar kedua itu kayaknya, Pak, penerapan demokrasi langsung diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, Pak, seperti pemilihan bupati, presiden, dan lain-lainnya. Jadi cita-citanya untuk tercipta demokrasi yang damai, gitu, Pak. Pemilu yang damai. Ya, boleh. Kata kuncinya bagaimana mewujudkan Indonesia dengan cita-cita sebagai negara yang demokratis. Ya. Jadi gambarnya itu orang yang bergembira menyambut pemilu yang damai, ya, dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang demokratis. Ya, boleh. Nah, sebelum kita memasuki ke yang lebih inti, ini Bapak tunjukkan ayat yang terkait dengan demokrasi. Silakan, siapa yang bersedia membaca? David, ada David? Iya, Pak. Nah, coba David dibaca ya. Iya, Pak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi liyatalahum walau kunta faddal ghalidal qalbi la faddu min hawlik. Itu marilah kita mulai ya diskusi ini. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa moderatornya tadi yang sudah kita tulis itu? Awalia Rahman ya? Ya, sudah siap anggota pematerinya dan notulennya, Awalia? Sudah siap anggotanya, pematerinya, notulennya? Baik, silakan. Untuk berikutnya kita akan memasuki kegiatan inti, yaitu kita akan mendiskusikan Quran Surat Ali Imran ayat 159 dengan bahasannya adalah yang pertama menentukan arti kata per kata dari ayat yang sudah dibaca oleh teman kalian itu, kemudian berikutnya melihat kandungan atau terjemahannya, ya, terjemahannya, kemudian berikutnya adalah menganalisis keterkaitan antara Quran Surat Al-Imran ayat 159 dengan sikap demokratis. Ya, itu ada 4 gitu ya. Baik, silakan untuk berikutnya saya serahkan kepada ketua panitia, ketua kelompoknya atau moderatornya dari kelompok 1 yaitu Saudari Awalia Rahman. Silakan. Ya baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat melakukan diskusi pada siang hari ini. Kemudian adapun topik yang akan kami bahas adalah
hukum bacaan dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 dan terjemahannya. Perkenalkan, nama saya Awaliyah yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Dela Damartisam, Yatun, Fajar, dan Hafiz Suliawan. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah pembukaan, kemudian sesi penyampaian dan penyajian materi, lalu tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Alvan Rahmat dari kelompok 1 akan menjelaskan soal hukum bacaan tajwid dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengucapan dan pelafalan dalam Al-Quran. Dalam baca Al-Quran, kita harus benar dan tartil, serta kita harus tahu makhrajul huruf dan kapan harus berhenti dan kapan kita harus melanjutkan bacaan. Tartil itu artinya perlahan-lahan, agar kita dapat memahami dan merenungkan makna dari ayat yang kita baca. Berikutnya, berikut adalah beberapa paparan tajwid yang kelompok kami temukan dalam Quran surah Ali Imran. Yang pertama ada mat tabi'i pada bacaan fabima, yaitu huruf mim berharakat fathah diikuti oleh alif. Yang berikutnya ada idgham diguna pada bacaan rohmatim mina. Asraf lain bertemu dengan huruf mim. Kemudian ada lam takhfim yang pada bacaan Allaha ling. Tanda baca fathah sebelum lafal Allah. Cara membacanya tebal. Kemudian ada ikhfah hakiki pada bacaan ling talahum. Ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya yaitu samar-samar. Sekian dari saya tentang tanda baca pada bacaan Quran surah Ali Imran ayat 159. Kemudian materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Terima kasih. Ya, baik. Kemudian kami akan menyampaikan terjemahan Quran surah Ali Imran ayat 159 yang akan disampaikan oleh Hafiz Suliawan. Ya. Terjemahan Quran surat Al-Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar. Tentunya mereka menjauhkan dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Lanjut. Ya, baik. Untuk kesimpulan dari kedua materi pada Dela, kami persilahkan. Ya, baik. Dari materi yang telah dibawakan, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai umat Muslim untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah atau persoalan, serta Allah juga menganjurkan kepada kita untuk membentuk sikap lemah lembut dan pemaaf kepada siapapun dalam bermusyawarah, sehingga kita bisa bermusyawarah dalam keadaan hati yang dingin serta tanpa emosi. Bermusyawarah bisa dalam hal apa saja, seperti mengerjakan tugas sekolah, persoalan dalam jual beli, permasalahan dalam keluarga, dan persoalan dalam urusan-urusan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita untuk selalu bertawakal kepadanya, karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.
Apabila Allah telah mencintai kita, maka pasti segala urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah akan terlaksanakan dengan baik dan senantiasa berada dalam keridhoannya. Kita juga sudah mengetahui bahwa ada beberapa tajwid dalam bacaan surah Al-Imran ayat 159. Beberapa di antaranya adalah mat tobi'i, idgham bigunna, lam tafhim, ifa hakiki, mat lain, izhar halki, izhar syafawi, mat tobi'i, mat arid li sukun, alif lam komariah, dan gunna musyadah. Sekian. Baik, terima kasih untuk Fajar, Hafi, dan Dela. Sekian penyampaian dari kami. Silakan kelompok berikutnya, kelompok 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta rahmat dan hidayatnya yang diberikan kepada kita pada hari ini. Pertama-tama, saya Raisa Alia Fadila dari 12 IPA 2 berkesempatan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu 1. Menyimpulkan kandungan Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan hadis terkait. 2. Mempresentasikan keterkaitan antara sikap demokratis dengan kandungan Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan juga hadis terkait. Jadi kita langsung masuk materi saja. Materi pertama akan disampaikan oleh Syarul Ramadhani, yaitu mengenai menyimpulkan kandungan Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan hadis terkait. Kepada Syarul, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya akan langsung membacakan kandungan Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan hadis terkait. Surah Al-Imran ayat 159 menjelaskan bahwa Rasulullah memiliki sifat yang lemah lembut. Sifat terpuji itu disebabkan karena rahmat Allah. Karena sikap lemah lembut inilah orang-orang mencintai Rasulullah dan suka berdekatan dengan beliau. Berdasarkan tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, tafsir Al-Munir karangan Wahbah Az-Zuhaili, dan tafsir Al-Qurani menjelaskan kandungan ayat 159 dalam surah Al-Imran diantaranya sebagai berikut. Pertama, menganjurkan umat Muslim untuk memaafkan dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi bermusyawarah dengan hati dingin atau tidak dalam keadaan emosi dan dendam untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara. Yang kedua, dapat dilihat dari ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok yang menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah diiringi dengan sifat pemaaf dan lemah lembut. Terapkan hal ini pada kehidupan sehari-hari agar bisa menjalani hidup dengan damai. Yang ketiga adalah mengajak seluruh umat muslim untuk selalu bertawakal, sebab barang siapa yang bertawakal akan senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan cara agar memiliki hati yang lemah lembut. Semoga dengan terus memohon melalui doa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat tersebut. Adapun hadis yang terkait dengan Quran Surah Al-Imran ayat 159 sebagai berikut. Dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tak pernah melihat seorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah SAW. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam pandangan para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling suka bermusyawarah dalam banyak urusan yang penting. Beliau selalu melibatkan para sahabat untuk dimintai pendapat, salah satunya dalam urusan strategi perang. Sikap tersebut menunjukkan bahwa salah satu bentuk kebesaran jiwa beliau dan kerendahan hatinya yaitu tawadu. Meski mempunyai status sosial paling tinggi dibandingkan dengan seluruh umat manusia, yakni sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW di atas, bisa dipahami bahwa musyawarah adalah salah satu kebiasaan orang yang beriman. Hal tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim, terutama dalam hal-hal yang memang memerlukan proses musyawarah. Sekian, terima kasih. Baik. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Dina Riani dari kelas 12 IPA 2. Kepada Dina Riani, saya persilahkan.
Selanjutnya, menurut pandangan para sahabat hadis yang sudah dibacakan oleh Syarul tadi, yaitu hadis riwayat At-Tirmidzi yang berisi dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Dalam banyak urusan yang penting, beliau senantiasa melibatkan para sahabat untuk dimintai pendapatnya, seperti dalam urusan strategi perang. Sikap Rasulullah tersebut menunjukkan salah satu bentuk kebesaran jiwa beliau dan kerendahan hati atau tawadunya. Meskipun memiliki status sosial paling tinggi dibanding seluruh umat manusia, yaitu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, namun demikian kedudukan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak membuatnya merasa paling benar. Dalam urusan kemanusiaan yang terkait dengan masalah ijtihadi dapat dipikirkan dan dimusyawarahkan karena bukan wahyu. Padahal bisa saja Rasulullah memaksakan pendapat beliau kepada para sahabat dan sahabat tentu akan menurut saja. Tetapi itulah Rasulullah, manusia agung yang tawadu dan bijaksana. Sikap rendah hati Rasulullah hanya satu dari akhlak mulia lainnya, seperti kesabaran dan lapang dada untuk memberi maaf kepada semua orang yang bersalah, baik diminta ataupun tidak. Itulah Rasulullah, teladan terbaik dalam berakhlak. Dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi tersebut dapat dipahami bahwa musyawarah termasuk salah satu kebiasaan orang yang beriman. Hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim, terutama dalam hal-hal yang memang perlu dimusyawarahkan. Misalnya hal yang sangat penting, sesuatu yang ada hubungannya dengan orang banyak atau masyarakat, pengambilan keputusan dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh sikap demokratis yang sejalan dengan Quran Surah Al-Imran ayat 159. Antara lain, yang pertama, menentukan solusi permasalahan dengan bermusyawarah. Yang kedua, mengedepankan akhlak dan adab dalam bermusyawarah. Yang ketiga, tidak mengedepankan emosi dan ego dalam bermusyawarah. Yang keempat, berani berpendapat, juga berani dalam menerima kritik dan saran. Yang kelima, memutuskan musyawarah dengan cara yang adil. Yang keenam, memberikan toleransi dan maaf kepada mereka yang berbeda pendapat ataupun berselisih pendapat dengan kita. Yang ketujuh, menghindari perdebatan dan memperbanyak tukar pikiran. Dan yang terakhir, meniatkan segala bentuk musyawarah hanya untuk ajang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi adalah materi terakhir yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Selanjutnya akan ada simpulan materi dari David Hidayat 12 IPA 2. Kepada David, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini ingin menyimpulkan materi yang telah disampaikan tadi. Kita dapat memetik atau membuat kesimpulan bagian-bagian pentingnya. 1. Kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 109 dan hadis terkait Surat Al-Imran menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memiliki sifat lemah lembut. Sifat terpuji itu disebabkan karena rahmat Allah. Karena sikap lemah lembut inilah orang-orang mencintai Rasulullah dan suka berdekatan dengan beliau. Adapun hadis yang terkait dengan Quran Surat Al-Imran tersebut, ayat 159 tersebut, yaitu dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah SAW. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sekian dan terima kasih. Itu adalah penutup dari presentasi kelompok 2 pada hari ini. Jadi apakah ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, maka angkat tangannya dan nyalakan mikrofonnya. Terima kasih. Jika tidak ada, maka kita tutup saja presentasi kita pada hari ini. Apakah ada yang bertanya? Silakan dari kelompok 1 maupun kelompok 2 yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan dari dua kelompok tadi. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Pak. Apa kita tutup saja? Oke, tidak ada betul yang ingin bertanya, silakan.
Jika tidak bisa, jika tidak ada, bisa ditutup saja. Jadi kita akan lanjutkan Baik. dengan pengamatan. Baik, berakhirlah presentasi kelompok 2 pada hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, demikian anak-anak diskusi kita pada hari ini tentang bersikap dan berperilaku demokratis sesuai dengan ajaran Islam, ya, khususnya merujuk kepada Quran surat Al-Imran ayat 159. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian mulai dari pengertian dari ayat-ayatnya, terjemahnya, arti dan tajwidnya, sampai kepada kandungannya. Nah, kalau misalnya kita simpulkan secara lebih sederhana lagi, ya, bahwa di dalam Islam itu apa yang paling utama ditekankan dalam masalah demokrasi ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan. Apa yang paling ditekankan di dalam memahami demokrasi berdasarkan Quran surat Al-Imran ayat 159. Silakan. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya bisa izin menjawab. Ya, silakan. Apa? Ada, silakan. Kalau menurut saya kaitan antara demokrasi sama Quran surah Al-Imran ayat 159 tadi, yaitu kita ketika mendapati suatu urusan dengan teman, keluarga, atau orang lain yang berbeda, misalnya kayak lagi berdagang, lagi belajar, atau hal yang lain-lain, itu kita dianjurkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu secara bermusyawarah atau bertukar pendapat gitu loh Pak. Kayak, dan kita juga harus pemaaf sama berhati dingin. Jadi kita tidak boleh karena kemarahan kita kepada seorang atau karena kebencian kita terhadap seseorang, kita itu ingin menangnya sendiri gitu loh Pak. Jadi kalau bermusyawarah itu harus dengan keadaan dingin, tidak boleh ada dendam, sehingga keputusan yang didapatkan dalam musyawarah itu bisa objektif Pak, tidak subjektif gitu. Seperti itu Pak. Ya, boleh, bagus sekali jawabannya. Nah, jadi kesimpulannya tadi betul ya, bagus ya disampaikan oleh Fajar Alfanur Rahmat tadi. Setiap ada permasalahan apapun yang kita alami nanti dalam kehidupan kita sehari-hari yang terkait dengan hajat hidup orang banyak apalagi, maka itu harus dibicarakan dengan baik, dimusyawarahkan. Coba sekarang ini akan Bapak sharekan lagi tadi ya, yang di link tadi. Ini kita coba untuk mengklik uji kompetensi ini ya, untuk melihat sampai sejauh mana kalian bisa menyerap apa yang kita pelajari. Oke, anak masukkan kodenya 887150. Oke, coba masukkan kode yang baru ya, 321735. 321735. SD sudah masuk, SD. Silakan yang lain. Berapa tadi kodenya, Pak? 321735. Ya, Ridho Prakoso, Rafiko, Syarul, David, Dela, Arya, Aisyah, Nur Rizky, Anissa. Mana kita mulai saja ya? Sudah 13 orang. Iya, Pak. Ya, siap ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3.
aliyah tertinggi. Baik, saya kira demikian. Nah, untuk berikutnya ini ada LKPD-nya. Nanti linknya akan Bapak sharekan. Silahkan dikerjakan di rumah ya. LKPD-nya kita lihat dari sini. Nah, ini. Nah, di LKPD ini silakan nanti kalian mengisi, jangan lupa tulis namanya, pilih kelas, kemudian next ya. Misalnya namanya Raisa, IPA 2 ya. Next. Di sini ada terjemahan ayat yang kita bahas tadi, kemudian penjelasannya dibaca. Ini ayatnya. Kemudian kita klik berikutnya. Ini adalah cara-cara mengamalkan pesan-pesan yang terkandung di dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. Berikutnya isinya tugas-tugasnya adalah kalian kerjakan ini esai ya. Silakan, misalnya pertanyaan tentang apa pengertian musyawarah menurut bahasa Islam. Baik, saya kira itu ya anak-anak. Silakan sebelum kita tutup kita baca bersama-sama ya, dipimpin oleh Hafi. Coba Hafi, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya anak-anak di kelas tim ini dengan pembahasan tentang berperilaku dan bersikap demokratis sesuai dengan ajaran Islam, merujuk kepada Quran surat Al-Imran ayat 159. Bapak ingatkan untuk LKPD-nya tadi akan saya share linknya, tolong dikerjakan betul. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih.